Temenin kita belajar buat honeymoon ke Korea. Selamat sore para hadirin sekalian. Cie, mau honeymoon ke Korea. Sebenarnya Mas Bucin lebih ketertakan sih. Itu baru tanggal 1 kita nyiapin, padahal berangkatnya tanggal 2 ya, besok. Terus baru 3 hari kita menikah, dia sudah saya kejar untuk honeymoon. Ya nggak apa-apa ya sayang ya, semangat ya. Selamat, kamu akan seumur hidup bersama denganku. By the way, ini kita masuk Uniqlo karena pengen nyari baju dalaman yang hangat. Jadi karena di Korea tuh udah mulai masuk musim fall ya, musim gugur. Suhu di sana tuh bisa 12 derajat sampai 16 derajat. Jadi saya manusia jompo wajib beli heat tech, dan aku juga bilang Mas Bucin harus beli heat tech. Jujur aku nggak tahu sebenarnya beli 2 tuh cukup atau enggak ya. Ya udah, kalau kurang nanti kita cari di sana. Terus aku iseng beli celana ini karena kayak nyaman, walaupun sebenarnya kalau dipakai pas musim-musim gugur kayaknya saya tetap kedinginan. Dan sekarang kita bayar. Aduh, Uniqlo keren banget ya cara bayarnya tuh sekarang begini, cuma ditaruh barangnya terus nanti dia bisa nge-scan sendiri barangnya apa aja. Oke, selesai beli daleman. Sekarang aku sama Mas Bucin mau nyari jaket gemes. Kalau outfit aku kayak yang di patung mah sama aja ya, pusarnya kedinginan. Terus tadi aku mau beli ini, cuman ada kupluknya, aku tidak mau. Lanjut aku cobain ini, menurut aku terlalu heboh karena dia berbulu. Terus kalian tau nggak, tiba-tiba Mas Bucin nyobain satu coat. Dia cobain warna hitam, cuman menurut aku kayak ya udah. Tapi pas dia cobain warna yang terang, sarang yo, aku mau yo. Bejir opa Korea. Nih Mas Bucin mau debut nih guys di Korea. Akhirnya Mas Bucin ambilan tadi kan, sedangkan aku masih berusaha mencari aku harus pakai apa. Sebenarnya aku suka sih yang ini, cuman aku merasa kayak terlalu tomboy, kayak sayang aja gitu. Soalnya sebenarnya nggak mau terlalu banyak. Karena nanti di Korea aku sama Mas Bucin berencana untuk membeli baju yang gemes-gemes. Akhirnya aku beli luaran ini satu, sama aku beli baju ini juga. Gemes sekali. Lanjut kita bayar, dan terakhir kita harus nukerin uang. Ini kemarin kita nuker 1 won itu 12 rupiah. Gak sabar banget kita akan honeymoon. Coba kalian komen kira-kira yang seru kita di Korea ngapain aja ya. Malam ini kita udah berangkat guys. Bye bye, love you. Diterbangin ke Korea sama TikTok buat honeymoon. Jadi kalau kalian udah nonton vlog kita belanja persiapan buat honeymoon ke Korea, nah sebenarnya banget guys, kita tuh diterbangin ke Korea sama TikTok. Akhirnya setelah usaha kita yang konten tiap hari kalian tonton, di notice juga sama TikTok, dan kita diajakin ke Korea untuk datang ke acara World Creator Festival. Nah sekalian hari ini tuh kita pengen nyari harus pakai baju apa nanti di acaranya. By the way, dari pagi tuh kita buru-buru banget, gak sempat sarapan. Untung udah ngebopong si Kanzler single spot ini. Emang penyelamat banget. Apalagi kalau kalian yang ngantor buru-buru makan Kanzler, nah pasti ada sih yang sama kayak kita ini kan, pagi-pagi ribet. Ini aja Mas Bucin ditinggal bentar tiba-tiba sosisnya habis. By the way, hari ini tuh aku sama Mas Bucin pengen naik MRT sekalian hitung-hitung latihan nih. Nanti kan di Korea pasti naiknya public transportation terus. Ini sosis Kanzler kalau bisa aku bawa ke Korea aku bawa. Soalnya commute udah ribet, makan gak boleh sampai ribet. Sudah sampai MRT bawah, karena aku bilang sosis Kanzler aku sisa 1, dia beli lagi dong. Gak ngerti konsepnya gimana, cuman emang Kanzler tuh selalu kita beli kalau misalnya kayak masuk Alfamart, Indomaret, lapar udah ambil itu aja, kenyangnya. Oke, sekarang kita mau naik MRT, kita mau menuju ke butik tempat dimana kita akan nyari baju yang mau kita pakai. Jujur ini lumayan deg-degan, soalnya kita tuh nyari bajunya lumayan mepet ya. Ya sekitar 1-2 hari sebelum kita tuh baru cari guys. Tada, kita udah sampai di butiknya by Ansu. Aku mau makasih banget nih sama Kak Andi karena kamu sudah menyanggupi aku yang H-1 H-2 untuk bisa lihat di butik kalian ada apa aja. By the way, ini salah satu dress terbaru koleksinya by Ansu. Nah, tapi pertama aku mau cobain dulu dress yang ini. Ini adalah dress yang dipakai sama Lyodra pas nyanyi di Istana Negara. Kalian harus tahu badan Lyodra kecil banget, sumpah kecil banget. Aku kayak meletot pakainya. Jujur aku suka sama yang ini. Terus akhirnya aku cobain lagi dress berikutnya. Nah kalian aku juga suka banget karena kan ini masih batik gitu ya, ciri khas Indonesia banget, cocok buat kita pakai nanti di Korea. Cuma di sana lagi dingin, nanti saya kedinginan. Dan terakhir ini ada tenun Yogyakarta. Kalau yang pertama sama kedua tadi batik, yang ketiga ini tenun guys. By the way, ini Mas Bucin juga akan pakai koleksinya by Ansu. Aku bingung sih sebenarnya, masih pengen yang mana, 1, 2, atau 3. Sama Syah kan Dika Satria. Coba kalian tebak kira-kira aku pilih gaun yang mana antara gaun pertama sampai gaun ketiga. Dan akhirnya waktunya untuk kita pulang, siap-siap. Ini harus buru-buru naik MRT lagi ya supaya cepet karena Jakarta juga lagi macet. Serius demi apapun kayak hektik banget, tapi bersyukur masih ada sosis Kanzler, jadi kita nggak kelaparan amat. Yaudah deh guys, tungguin ya nanti vlog kita di Busan Korea di acara World Creator Festival. So bye bye, love you. Dadah, bye bye. Ketika bulan madu di Korea, malah kepisah sama Mas Bucin. Baru
5 hari menjadi istri aku sudah melakukan hal bodoh. Jadi aku tuh salah beli tiket buat Mas Bucin. Jadi kita kan mau ke Busan ya. Tiket aku itu sampai ke Busan langsung. Nah tapi yang Mas Bucin aku beliin cuman sampai ke Seoul. Ini pas sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, sepanjang jalan aku cuma bisa bilang maaf karena nanti ya dari Seoul dia harus sendirian ke Busan. By the way, kenapa kita ke Busan? Nanti kalian lihat ya. Soalnya ini juga ada Ivy sama Jaslyn nih. Dan jujur ya, udah salah beli tiket. Aku juga nggak enak badan. Aduh, jadi kayak double kill rasanya. Terima kasih Mas Bucin, dia selalu sabar dan menerima semua kecerobohan aku. By the way, sebelum boarding kita memilih dulu untuk makan awe karena awe adalah penyelamat dari semua kegelisahan. Selalu pesan paket ini nomor 2 sama nomor 3. Kita adalah pengabdi awe. Apalagi supnya dipakein lada kayak begini. Aduh, enak banget. Coba siapa yang nyiptain awe? Terpujilah kamu. Karena aku suka banget sama awe, please. Kelar makan, kita jangan lupa minum obat dulu ya, walaupun obatnya cuma tolak angin. Semoga saya bisa bertahan ya selama di soalnya Korea juga mulai dingin nih. By the way, seneng deh akhirnya ke Korea sama Mas Bucin. Pulang kampung. Oh, mau pulang kampung. Sama Song Hyun Min begini. Kita berangkat dari keberangkatan internasional. Sekarang bandara yang internasional udah bagus banget ya di Soekarno-Hatta. Kita langsung antri buat masuk ke pesawat. 7 jam sebelum berpisah dengan suami saya. Jadi aku bersyukur banget ya Mas Bucin, dia nggak marah sama sekali. Dia bilang ya udah jalanin aja. We're going to Korea. Jujur ya, selama di pesawat ini aku tuh sebenarnya belum berasa kayak panik gitu nanti akan berpisah sama Mas Bucin. Pas kita sampai perjalanan dari Jakarta ke Seoul tuh kurang lebih 6 jam. Ini aku minum antimo supaya bisa tidur. Terus kita ganti sendal supaya lebih nyaman. Dan kalau kalian perhatiin tadi di awal, aku duduknya sama Mas Bucin aja kepisah. Cuman ini untungnya di tengah tuh kosong, jadi dia bisa pindah deh ke samping aku. Makan bibimbap supaya ini seru banget. Jadi kita kayak numplakin nasi, kasih gochujang paste, terus kita aduk dan jadilah bibimbap. Menurut aku rasanya nggak seburuk itu, tapi bukan yang enak banget sih. Kayak nasinya agak banyak. Tapi ini supnya enak, comforting banget. Dan kita pakein Mas Bucin sheet mask. By the way, kalian harus tahu kan Mas Bucin emang mukanya mirip-mirip orang Korea ya. Sepanjang flight kayak berapa kali tuh ditanyainnya pakai bahasa Korea, padahal mah boro-boro ngerti. Dan kita sudah sampai di Seoul. Nah disinilah saya mulai berasa deg-degan, kayak gemeteran dikit karena harus ninggalin dia. Kalian kebayang gak sih kayak ninggalin suami? Masalahnya adalah aku kayak yakin gak yakin gitu loh dia bisa. Tapi sebenarnya dia bisa, cuman aku kayak tetap gak yakin aja gitu. Tapi ya pun, bye Mas Bucin, nanti kalian nontonin aja ya, dia pasti. Terus ini dari Seoul aku langsung ke Busan. Dan ada drama di mana pas aku tanya dia udah bawa koper dia atau belum, jawabannya belum. Buat perjalanan Mas Bucin kalian nonton lengkapnya aja ya di Mas Bucin. By the way, alasan kenapa ke Busan dulu, kita tuh sekalian mau ke acara World Creator Festival. Ini diajakin sama TikTok, jadi salah satu perwakilan dari Indonesia. Bentar, ini kira-kira Mas Bucin udah sampai mana ya guys? Kepikiran, bye-bye love you, dadah. Hai. Pertama kali pakai kain tenun Indonesia, langsung di Busan, Korea. Jadi setelah drama berpisah dengan Mas Bucin karena salah beli tiket pesawat, ini Mas Bucin udah sampai ya, dia udah nyamperin aku di bus. Dan malam ini untuk pertama kalinya aku sama Mas Bucin tuh bakal pakai kain tenun khas Indonesia dan kita langsung pakainya di Busan Korea. Thank you Bayansu, ini bagus banget guys. Punya aku tuh tenun Yogyakarta. Kalau punyanya Mas Bucin tuh Jawa Barat. Kenapa kita pakai baju kayak begini? Karena malam ini kita tuh mau ke awarding night di acara World Creator Festival. Jadi kemarin selama di Busan kita tuh keliling-keliling karena diundang sama TikTok sebagai perwakilan creator di Indonesia untuk ke acara ini. Jujur lumayan deg-degan karena ini pertama kalinya aku dan bareng sama Mas Bucin juga. Guys, Mas Bucin mukanya kayak kocak. Dia tuh selama foto kayak jantungnya deg-degan gitu loh, kayak dat-dikduk. Terus banyak yang memuji karena aku sama Mas Bucin kayak kelihatan nyatu gitu loh. Ini ada Iren dengan gaun batik dia yang didesain sama desainernya Blackpink. Ada Timboy, ada Ivy, ada Jess, juga ada Vanessa tapi nggak kerekam. Jadi setelah 4 malam di Busan, ini adalah acara puncaknya guys. Awarding Night World Creator Festival. Jadi semua konten yang kita buat selama di Busan itu tuh kayak dilombain gitu sama semua kreator yang hadir. Dan kalian tahu apa? Dari Indonesia ini Iren menang. Iren menang Best Challenge guys, yang dia gambar batik itu loh. Yes. Terus kalian juga tahu apa? Timboy juga menang. Kalian harus nonton sih video-video transisi dia di berbagai tempat yang ada di Busan. Terus ini kita makan dan makanannya enak-enak banget. Lihat Mas Bucin sesuka itu. Acaranya nggak stop, cuman sampai dimakan. Ini kita masih ada kayak performance gitu. Dan di acara puncaknya yang paling keren itu ada Dynamic Duo. Thank you TikTok, thank you Busan for having us. Such a really great experience. Berikutnya kita lanjut ke Seoul kali ya. So bye love you, dadah.